Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan di Tribun Bakudapa weekend ini kita akan berbincang-bincang ya, saya kira menarik akan topik kali ini. Sarjana praktek versus sarjana teori ya. Dan saya akan membahas ya atau bertanya-tanya, berdiskusi ini dengan saya kira orang yang tepat yaitu Bro Ardianto Rauf. Dan untuk lengkapnya atau siapa Ardianto Rauf ini yang mungkin sudah untuk kedua kalinya untuk bincang-bincang di Tribun Bakudapa ini, tapi tidak ada salahnya saya akan tetap meminta kepada Bro Ardianto ini untuk menginformasikan ke Tribuners, memperkenalkan diri ke Tribuners, kemudian kita akan langsung bincang-bincang. Silakan Bro Ardianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners yang ada di seluruh yang menyaksikan ini. Saya diundang kedua kali untuk datang membahas tema yang berbeda, yaitu sarjana praktek versus sarjana teori. Saya kenalkan dulu, nama saya Ardianto Rauf. Saya praktisi business coach. Saya juga international certified coach juga. Saya juga owner dari Creative Planner Indonesia. Aktif sebagai penulis buku juga. Ya, luar biasa ya. Hari ini saya Agustus lagi launching bukunya yang memang sesuai dengan tema ini, sarjana praktek versus sarjana teori. Kebetulannya buku sudah ada, tinggal diperbanyak lagi di bulan Agustus. Yang ini, oke. Nah, kedua juga ada beberapa buku yang nanti itu masih rahasia nanti untuk di launching di bulan Agustus. Nah, memang sarjana praktek versus sarjana teori ini memang yang lagi memang kita percepat untuk dicetak gitu. Oke. Mungkin itu saja perkenalannya. Dan Tribuners ya, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung mengajak Bro Ardianto ini untuk berbincang-bincang ya. Ini bukunya belum diterbitkan secara resmi tapi kita mau apa sih isi bukunya ya? Apa yang memotivasi Bro Ardianto ini sehingga mau menerbitkan ya akan buku ini. Dan sekali lagi saya ingin bertanya terkait dengan maknanya apa nih sarjana praktek versus sarjana teori, mungkin boleh diinformasikan ke Tribuners. Silakan. Jadi, ya terima kasih banyak Pak Aswin ya. Jadi sarjana praktek versus sarjana teori itu kemarin saya dan beberapa teman melakukan pengamatan dan meneliti juga sebenarnya. Ternyata di Indonesia sendiri melihat dari angka pengangguran banyak sekali, sekitaran 8 juta orang pengangguran. Itu di tahun 2020 loh. Waktu tahun lagi kita mau merencanakan tulis buku ini, saya menulis buku ini, itu di tahun 2015 itu 7,34 juta orang pengangguran. Naik ke tahun 2020 8 juta. 8 juta luar biasa. Itu 26,3%. Nah, apa sih efek dari itu? Nah, makanya ya itu sarjana yang paling banyak pengangguran. 8 juta itu sarjana. Nanti bisa di-search juga. Artinya yang bukan sarjana lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi yang nganggur kan? Ya. Yang 8 juta orang. Tapi kita fokus ya yang sarjana ya. Yes, Jadi melihat banyak hari ini khususnya sarjana praktek versus sarjana teori, banyak hari ini mahasiswa ataupun mahasiswa yang keluar dari kampus tidak mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat dari kampus. Bukan salah kampusnya, bukan. Jadi mereka sendiri yang tidak mau untuk berproses di kampus itu. Yang seperti saya bilang, kupu-kupu. Kuliah pulang, tidak mau. Kan di kampus sudah disediakan ada namanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kan dibagi dua sebenarnya. Jadi mahasiswa itu harus paham ada dua hal, hard skill sama soft skill. Sedangkan sumbangan kesuksesan setelah lulus dari kampus itu sebesar 80% didapat dari soft skill. Gitu. Apa sih soft skill itu? Organisasi, pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain yang menimbulkan efek terhadap soft skill terhadap diri kita sendiri ataupun mahasiswa-mahasiswi. Nah, sedangkan hard skill ya cuma ngikuti saja apa yang dikasih sama dosen, tidak mampu bagaimana mereka mengembangkan diri sendiri. Itu maksud saya. Nah, banyak hari ini mahasiswa, makanya saya bilang sarjana praktek versus sarjana teori. Banyak mahasiswa yang tidak mampu men-scale up dirinya dari sarjana teori itu, tidak mampu menjadi sarjana praktek atau menggabungkan keduanya itu. Gitu. Itu lebih keren lagi. Nah, makanya hari ini banyak pengangguran gitu. Sayang, saya saja kemarin Pak Aswin buka lamaran di Creative Planner Indonesia itu, buka gitu.
sarjana yang masuk ke situ banyak dari berbagai banyak Jurusan segala macam. Nah, kan saya butuh sebenarnya yang misalnya dia lebih spesifikasi manajemen digital, ya. tapi yang lamar itu ada yang dari sarjana pendidikan, guru ya. kemudian dari kesehatan, ada loh dari kesehatan ya. masuk. Saya bilang waduh ya ini efek dari itu gitu. Dan memang hari ini banyak juga orang yang kerja di luar setelah dia lulus kerja tidak sesuai jurusannya gitu. Tidak sesuai jurusannya. Ada yang misalnya contoh ya, hari ini ada sih sebenarnya di luar sana ada yang dia lulus dari misalnya contoh jurusan kebidanan misalnya. Ada loh hari ini yang jadi teller bank. Jadi nah itu yang saya maksud. Artinya gitu. Tidak sesuai ini. Tidak sesuai. Jadi tapi kan tidak dilarang. Ya memang tidak dilarang, tidak masalah atau gimana menurut pandangan Bro Ardian? Menurut saya bukan masalah dilarang atau tidak dilarang. Iya. Oke, jadi yang bagaimana dia sebenarnya siap atau tidak siap gitu. Bukan dilarang atau tidak dilarang, bagaimana dia siap atau tidak siap. Karena mungkin di bidang ini saya nak mampu gitu atau gimana, atau di keperawatan atau di gigi atau di mana saja. Kenapa dia? Jadi intinya dia siap enggak? Mampu enggak dia mengimplementasikan ilmu yang dia dapat dari kampus itu? Pertanggungjawaban sebenarnya. Pertanggungjawaban. Itu maksudnya. Begitu kira-kira pasti. Memang seru sih menurut saya. Hari ini banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang terjerumus ke situ. Saya tulis buku ini biar banyak mahasiswa ataupun milenial yang baca ini biar mereka cepat sadar diri. Mereka harus ditarik menurut saya gitu. Karena banyak memang hari ini mahasiswa dan mahasiswi yang tidak siap akan tantangan masa depan. 2016 saya setiap ngisi seminar ataupun training di undang-undang di kampus-kampus, saya setiap bilang sama mahasiswa, zaman semakin kejam di masa depan, saya bilang. Betul, benar. Di tahun 2016 ada namanya berlaku MEA, masyarakat ekoasian. Jumlah orang asing yang datang ke Indonesia itu banyak sekali. Nah, saya bilang ini peluang atau tantangan? Mereka bilang tantangan. Menurut saya bilang peluang-peluang saja. Ketika teman-teman siap, ini peluang. Ketika teman-teman tidak siap, ini tantangan. Makanya jangan jadi sarjana teori saja. Kalau bisa sarjana yang paham akan teorinya dan paham akan prakteknya. Mampu mengimplementasikan apa yang didapat di kampus. Sayang 4 tahun kuliah, lulus, setelah lulus nganggur dan lain-lain. Itu karena mindset sih sebenarnya. Ketika mindsetnya kan beres, ada milenial sudah termindset ke dia, misalnya ya saya setelah sarjana harus jadi PNS, harus kan begitu. Ada yang jadi sudah dari awal memang dia tidak siap mandiri, hanya mencari ijazahnya untuk melamar ke ini ya. Gimana kalau nilai itu? Itu menurut saya memang kayaknya buku ini saya mau cetak banyak-banyak biar mereka wajib baca tentang ini. Karena memang mindset mereka itu udah disetting. Karena menurut saya mindset di zaman dulu, di generasi baby boomers itu, di usia 90-an lah ya, yang usia hari ini mungkin udah 45-50-an tahun ya, baby boomers lah ya. Jadi menurut saya mereka jangan mengikuti settingan orang tua gitu. Dulu masuk PNS itu mudah-mudah saja mungkin. Dan memang dulu PNS itu menjamin juga. Mungkin sekarang itu salah menurut saya. Anak muda, anak milenial, generasi Z, generasi Y itu jangan berpikir ke situ. Kenapa ndak PNS itu diubah? Hari ini YouTuber itu lebih banyak uangnya dari PNS. Jauh. Yes, content creator bekerja di digital itu lebih banyak loh sebenarnya. Cuma di rumah rebahan, kenapa mesti harus jadi PNS? Gitu. Mereka kalau cuma kejar ijazahnya saja, itu saya bilang tadi, disebut dengan sarjana teori saja. Gitu. Kuliah itu yang mahal itu apa dari perjuangan kuliah itu apa? Prosesnya itu. Jadi yang di prosesnya itu harus di teman-teman milenial harus paham tentang itu. Makanya tolong please di kampus itu tempat bagaimana kita berproses sebenarnya gitu. Hari ini saya melihat di kampus itu banyak yang memang mereka mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak siap akan tantangan di masa depan. Akhirnya setelah diumumkan sarjana, setelah itu kolaps, bingung. Ingat, orang tua hari ini yang orang tua tahu, Pak, orang tua tahu itu sarjana sama dengan sukses. No, belum.
Gitu. Baru awal panjang, ya? iya baru awal panjang perjuangan. Kan sayang hari ini udah make up, udah pakai pakaian bagus, itu dinyatakan sukses. No, masih panjang perjuangan. Please, hari ini banyak mahasiswa dan mahasiswi masih terjebak di lingkungan itu. Yang hari ini yang saya mau sharing Mungkin sama ada yang hanya menunggu, hanya menunggu ada orang panggil untuk ikut bekerja atau gimana. iya, jadi Karena merasa ada sertifikat, ada ijazah, sehingga dia merasa mahal dan harus nunggu. Apa benar harus gitu gimana? tidak juga sih sebenarnya. Ada beberapa memang betul-betul yang memang yang saya seperti itu. Tapi yang memang harus saya sarankan, mereka jangan cuma mengandalkan itu saja. Ya, ya, Tapi yang harus mahasiswa pun mahasiswi atau teman-teman milenial, yang harus teman-teman kuatkan yaitu value-nya, nilai gitu. Jadi anak muda itu menurut saya harus punya nilai, harus punya perjuangan dulu. Saya punya guru pernah bilang seperti ini. Dia bilang anak muda itu harus terluka dan gagal dulu. Kalau anak muda tidak terluka dan gagal, itu dia tidak punya cerita. Betul. Jadi dia harus terluka, gagal. Dan biar banyak dia orang punya sukses cerita. memang dari sekian kegagalan kemudian sukses ya. Jadi begitu. Jadi menurut saya bukan cuma mengandalkan ijazah saja, sertifikat yang lain-lain. Mereka menunggu dipanggil. Oh, nggak bisa. Iya. Itu masih menurut saya milenial bukan cara begitu cara berpikirnya. Itu harus diubah gitu. Milenial bukan seperti itu. Di buku sini saya tuangkan semua. Milenial tidak boleh seperti itu. Mindsetnya harus diubah. Bukan kalau bisa kita yang jemput bola gitu. Kalau bisa kenapa lulus kuliah harus mencari lapangan pekerjaan, kenapa tidak membuka lapangan pekerjaan? Betul. Oke? Banyak anak muda hari ini di Indonesia yang menurut saya bisa jadi role model, bisa jadi contoh. Gitu. Oke? Yang anak muda yang udah sukses. Banyak itu di YouTube, Anda bisa lihat. Makanya hari ini saran saya ada 3 hal yang harus ditingkatkan. 3 hal ini harus tingkatkan anak-anak milenial. Oke? 1, skill. Yang kedua, relasi. Yang ketiga, kompetensi. Itu 3 hal itu. Itu penting sekali menurut saya. Skill sangat penting. Ya, sangat penting. Relasi ini adalah mata uang sebagai pembisnis hari ini. Iya. Relasi adalah mata uang baru sebagai pembisnis. Jadi penting. Kemudian kompetensi gitu. Makanya anak muda hari ini atau anak milenial menurut saya investasi ke atas lebih penting daripada investasi leher ke bawah. Gimana mereka mendapatkan ketiga hal ini? Di kampus itu banyak itu di kampus, Kak. Jadi di kampus itu prosesnya dari organisasi, workshop yang diberikan oleh kampus. Artinya jangan berpikir ketika mendapat ijazah kemudian kamu cari ya, jangan. Berarti di dalam proses kampus itu yang 3-4 tahun itu kan. 3-4 tahun itu prosesnya. Jadi begitu. Jadi saran saya 3 hal itu sebenarnya harus didapat. Artinya sekolah di kampus jangan hanya berpikir sekolah ketika melihat dosen mengajar dan saya duduk. Betul. Tapi sekolah di kampus itu adalah menikmati dan semua proses di kampus. Itu yang akan menjadi menguasai sebagai sarjana teori dan praktek. Sarjana teori dan sarjana praktek. Jadi sayang sekali kita sudah dibiayai sama orang tua terus tidak menikmati prosesnya di dalam dan keluar cuma jadi sarjana teori saja. Gitu. Yang bagaimana itu satu kesalahan besar kesalahan besar. Ketika kita hanya menganggap ketika kita kuliah adalah ketika kita membawa buku kemudian duduk sebagai peserta didik sebagai mahasiswa dan mendengarkan dosen melakukan ceramah atau salah ya. Karena dikatakan tadi yang kuliah di kampus, kuliah praktek yang benar adalah kita juga harus memahami, mengikuti proses ketika ada kegiatan-kegiatan ekstra kegiatan-kegiatan berbagai hal yang mengembangkan soft skillnya mahasiswa leadership leadership banyak pokoknya. Intinya di kampus itu sudah disediakan banyak hal, tergantung mahasiswanya siap atau tidak siap gitu. Jadi kampus hari ini, kampus sekolah sudah banyak menyiapkan tentang bagaimana kita keluar dengan berkompeten gitu. Bukan siap pakai siap pakai, siap bagaimana mereka bisa siap pakai dan siap memakai.
Jadi siap pakai, maksudnya saya itu siap pakai itu ketika mereka belum siap dari segi modal dan lain-lain, bisa bekerja ataupun mencari posisi yang bagus dulu nanti setelah dia lulus. Karena goalnya mahasiswa menurut saya mereka harus membuka lapangan pekerjaan. Siap memakai itu Bukan siap, mencari pekerjaan ya, bukan mencari membuka. pekerjaan. Membuka, ya. Jadi ya. mereka harus punya value, harus punya nilai dulu seperti yang Pak Asun bilang tadi. Jadi mereka siap pakai dan siap memakai. Jadi siap pakai itu maksud saya mereka siap dipakai itu maksudnya, jadi setelah lulus dengan punya sertifikat, punya dengan value, punya soft skill yang memang betul-betul mereka dicari dari perusahaan-perusahaan besar. Setelah dari situ mereka mungkin 1-2 tahun 3 tahun resign, baru buka lapangan pekerjaan, buka bisnis biar membuka lapangan pekerjaan. Dan sekarang kan cari kerja kan mudah, tinggal di salah satu tinggal di sini kan, sangat mudah. Berbeda dengan mungkin orang tua kita dulu ya. Sekarang zaman yang penting kita punya skill ya, punya kemampuan, kompetensi. Ya, kemudian kita memanfaatkan teknologi komunikasi saat ini, saya kira dengan modal yang tidak terlalu besar kita bisa melakukan usaha. Jadi Pak Aswin, hari ini milenial sangat dimudahkan menurut saya, sangat dimudahkan. Kalaupun mereka hari ini kuliah, mereka bisa menambah soft skill ataupun bisa menimbah banyak ilmu, banyak belajar karena dilengkapi dengan teknologi hari ini. Banyak loh hari ini mahasiswa yang sudah menghasilkan uang sendiri dan tanpa minta ke orang tua lagi. Ada loh. Bahkan memberi. Saya punya peserta didik. Ini jadi motivasi buat saya punya peserta didik. Dia di Jawa. Di Jawa dia jualan sepatu. Saya boleh sebut atau apa? Silakan. Sepatu ada yang produk lokal, namanya sepatu Ventela. Produk lokal, dia jual 2 anak. Dia dulu waktu ikut training saya itu kelas 2 SMA. Sekarang udah semester 4 mungkin. Semester 4 kan. Iya, semester 4. Jadi dia jualan 2.000 pasang per bulannya. 2.000 pasang. Omsetnya itu bisa 100-an juta lebih per bulan. Anak kelas 2 SMA. Sampai sekarang. Akhirnya dia sekarang sudah buka toko sepatu yang memang dia jadi reseller begitu. Dengan memanfaatkan teknologi hari ini, digital. Jadi menurut saya sayang sekali hari ini ketika mahasiswa memang tidak siap dengan perubahan zaman yang cuma pakai cara-cara lama setelah lulus jadi PNS. No, ingat PNS negara hari ini sudah sangat kewalahan untuk menggaji PNS. 2019 saya baca kemarin berita dari Pak Jokowi dari salah satu sumber dari 2019 itu dia mengeluarkan statement bank itu teller bank akan digantikan sama robot gitu. Ingat loh ya. Jadi fungsi manusia hari ini itu sudah ada beberapa bagian yang akan digantikan sama teknologi. Sadar atau tidak sadar kita hari ini akan tersaingi sama teknologi. Jadi Pak Aswin, contoh lagi ya. Gedung seperti ini dulunya satpamnya banyak. Iya kan? Satpamnya banyak. Sekarang satpam dari 10 itu sisa 1 mungkin, sisa 2 lah. Dari 10 dulu 10, sekarang sisa 2. Kenapa? Karena sudah digantikan sama teknologi yang namanya CCTV ya. Gitu. Dia tinggal ini ya langsung diatur, dikontrol sama 2 orang satpam. Kenapa? Jadi itu yang menggantikan fungsi dari manusia itu sendiri. Jadi saran saya teman-teman milenial ke depannya makin kejam lagi. Jadi sekarang belajar. Jadi menurut saya kita hari ini sukses itu harus dijemput. Ilmu, pengalaman, bicara tentang mindset, semua itu harus dijemput. Dia harus ditarik. Gitu, harus ditarik gitu. Kita usia 20 tahun harus pengalaman 40 tahun. Gitu. Itulah proses dari belajar gitu. Menarik saya kira ya Tribuners, ini ilmu-ilmu ya teori apa yang dimaksud sarjana teori dan sarjana praktek tadi sebagian besar sudah diulas oleh Bro Ardianto ya. Ini ilmu saya kira sangat berguna bagi para Tribuners dan menarik ya diutarakan secara ringan ya saya kira ya. Sangat ringan. Bro Ardianto, ini untuk menjadi seorang entrepreneur ya saat ini atau membuka usaha, apa yang modal awal kita yang utama? Menurut saya keberanian sih. Keberanian ya. Uang itu nomor kesian gitu. Menurut saya ada yang bilang begini, modal dari berbisnis itu adalah uang is number one. No, menurut saya
karena dan saya praktek langsung loh, Iya, tanpa iya, iya. uang Iya, gitu. iya. Jadi modal Artinya uang oke, tapi Oh, kan uang yang oke. utama ya kan. Ada kan poin-poinnya, step by stepnya. Iya, iya. Jadi step paling awal itu keberanian gitu. Karena seperti yang saya bilang kemarin waktu saya ngisi di Tribun juga UMKM, Iya, saya iya. bilang, bisnis itu harus punya keberanian, dan untuk mempertahankan bisnis itu harus punya keilmuan gitu. Keberanian dan keilmuan. Jadi kita harus mempunyai itu dulu gitu. Jadi Kompetensi ya. kompetensi. Kompetensi, Heeh. iya. Jadi Orang berani karena dia mempunyai kompetensi, dia Yes. merasa sangat percaya diri dengan Yes. sumber dayanya dia kan. Yes. Iya, iya. anak muda yang usia kelas 2 SMA tadi jualan sepatu sampai 2000 pasang, 100-an lebih, itu bisa dibilang tanpa modal loh. Iya. Oke? Dia ngambil dulu, oke? Boleh juga diambil dulu, terus dia jual lagi dengan harga sekian. Artinya dia mampu membuat orang yang memberikan kepercayaan ke dia. Itu Yes. kan luar biasa. Yes. Saya tidak punya uang, tapi orang yang memberikan kepercayaan kepada saya, misalnya untuk menjual misalnya 500 atau 100 pasang awalnya ya kan. Itu kan kepercayaan dari orang. Yes. Dan Betul. kamu mampu menjawab Mampu akan menjawab. kepercayaan itu dengan ini. Jadi itu yang dikatakan keberanian ya. Keberanian. Jadi Keberanian ya. modal itu sebagai anak muda menurut saya mindset yang paling utama setelah Anda lulus dari kampus. Kalaupun ini please, kalau bisa mindsetnya harus diubah jadi pembuka lapangan pekerjaan. Karena kita harus bantu negara ini, biar negara ini harus jadi apa, negara yang maju menurut saya. Maju, betul, Oke? betul. Dengan anak-anak mudanya yang betul-betul punya mindset. Memang ya kita harus berusaha, walaupun itu Iya. kita harus punya mulai hari ini. Kalau Iya, kita iya. nak mulai hari ini, kapan baru kita bisa kan? Jadi banyak memang hari ini anak muda yang sudah memulai, seperti contohnya saya juga ya. Iya, iya. Nah, udah mulai dengan Tentu bagaimana memberi contoh dari diri sendiri Iya, kan. menjawab tantangan hari ini yang Tapi memang katanya masih sedikit memang anak-anak milenial yang Indonesia ya, yang sudah berpikir dari ini untuk berpikir usaha entrepreneur. yes. Kenapa masih sedikit ya? Karena memang mereka kita ini apa namanya? Menurut saya Line mindset atau kultur atau apa yang membuat? bisa juga mindset dan kultur gitu. Karena memang sudah apa ya? Sudah disetting itu kembali lagi. Orang tua kita kuliah baik-baik nih, setelah lulus Jadi PNS, polisi, jadi ini. Apalagi kuliah setelah lulus dari manajemen ada OMU di bank, nanti bisa kerja di situ lewat OMU. Yang kayak begitulah. Jadi please lah, kalau bisa kita sebagai anak muda harus menggali jati diri kita sendiri. Kita punya jalurnya masing-masing. Hari ini zaman sudah membuka banyak peluang-peluang. Jadi YouTuber itu, jadi konten kreator hari Iya. ini lebih banyak uangnya daripada jauh lebih banyak. Saya sudah membuktikan itu. Jadi nanti khusus yang nonton ini, saya punya acara nanti, kalaupun teman-teman milenial yang nonton hari ini, itu saya ikutkan Anda gratis itu untuk pelatihan digital biar Anda lulus dari kampus punya banyak soft skill gitu. Oke. Iya. Artinya gini ya, ternyata kesuksesan seseorang ya atau mahasiswa dalam konteks ini ya, itu bukan dari kampusnya ya, atau bukan dari kampusnya. Kampusnya sudah memberikan ini, tapi dari kita ya, Dari kita, ya. Seberapa banyak kita mampu menyerap akan ilmu yang ada di kampus, dan seberapa besar kita mampu berproses di dalam kampus ya. Artinya tidak ada kan yang bilang aduh ini sekolah ini ndak ini atau ini, padahal bukan sebenarnya kan. Yes. Sekolah sebaik apapun ya, apabila kita tidak mampu berproses di dalam kampus ya tentu keluarnya ya tidak banyak ya. Jadi biasa-biasa saja. Ya jadi yang harus Anda kejar itu nilainya. Jadi bukan masalah kampusnya, bukan masalah sekolahnya. Jadi masalahnya itu ada di diri kita sendiri atau ada di diri Anda sendiri. Jadi kalau macam kita siap menghadapi perubahan-perubahan zaman, siap berproses siap menghadapi tantangan di masa depan. Bonus demografi udah masuk. Jumlah usia milenial itu lebih banyak dari usia baby boomers. Sekarang ya. Yes. Ya. Bonus demografi bisa dicek di search tuh. Bonus demografi usia seperti kita yang milenial itu lebih meningkat gitu. Di perusahaan-perusahaan besar itu lebih banyak usia milenial yang hari ini udah masuk banyak. Oke? Jadi menurut saya teman-teman juga bicara tentang sarjana praktik, bicara tentang sarjana teori, inti dari semuanya itu menurut saya teman-teman
harus siap menghadapi bagaimana tantangan ke depan. Kalau bisa, sarjana teori, sarjana praktek ini harus digabungkan menurut saya. Dan jangan cuma teman-teman keluar, yang penting saya sudah dapat ijazah, Iya, yang penting iya. saya sudah dapat sertifikat ijazah yang mendukung, mau kasih masuk di sini, masukkan ke sini, tinggal menunggu saja bagaimana. Kalau bisa teman-teman harus memang betul-betul bagaimana punya mindset dari awal yang setelah lulus saya harus mendapatkan ilmu, menimba ilmu, belajar banyak proses, setelah lulus membuka lowongan pekerjaan. Menjadi Itu lebih owner keren. berarti Menjadi ya, keren. owner. Itu lebih keren menurut saya. Jadi mindsetnya harus berani sudah dari awal bahwa saya harus jadi owner. Yes, Jadi Saya harus menjadi pemilik sesuatu, Yes, ya. Saya harus membuat sesuatu, berkarya, ya. betul. Sudah tidak zaman lagi Tidak menjadi zaman karyawan. lagi, tidak zaman lagi menjadi karyawan. Sorry, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah hari ini sudah bekerja atau apa, bukan juga salahnya teman-teman. Jadi menurut saya, jadi Ini memotivasi sebenarnya. memotivasi. Ya. Nggak apa-apa. Jadi banyak juga orang yang hari ini lulus dari kampus, setelah lulus dari mungkin mereka butuh modal dulu Iya. untuk buka usaha atau apa kan. Setelah mereka kerja 2-3 tahun seperti yang saya bilang tadi, 2-3-4 tahun mereka mungkin udah bosan seperti ini, saya mau buka usaha. Silakan saja. Yang penting pada intinya di kampus itu, please, setelah lulus dari kampus jangan cuma jadi sarjana teori saja. Gitu. Yang bagaimana dari teori itu bisa diimplementasikan setelah mereka lulus dari kampus. Gitu. Lagi-lagi tentang mindset. Ya. Dan itu artinya mindset, ya, tentu mindset di dalam diri kita, artinya ya, mindset dalam diri kita, sehingga sekarang sejauh mana kita berani, ya. Sejauh mana kita berani, dan saya yakin keberanian itu dia akan muncul apabila kita mempunyai kompetensi, kita mempunyai skill, ya, sehingga dia akan berani. Dan seperti yang dikatakan, mungkin banyak dari kita berpikir saya tidak punya modal, ya. Tentu anak muda, anak milenial salah satu kapital, ya, yang menjadi kendala. Tapi seperti kesaksian dari Bro Ardianto tadi bahwa uang bukan segalanya. Uang dibutuhkan tentu, tapi bukan yang utama. Bukan utama. Tadi sudah ada beberapa contoh, ya, yang diutarakan. Dan ini tentu ke depan, ya. Ini ke depan gimana? Selain contoh-contoh yang tadi, ini terkait dengan sarjana praktek dan teori. Kira-kira bagaimana triknya atau bagaimana ini? Kan ini tidak didapat di kampus. Dan sekemampuan setiap orang berbeda-beda. Jadi bagaimana saran dari Bro Ardianto nanti ketika kita di kampus itu kita berproses, kita mampu minimal 60% lah berproses, ya, mendapat ilmu lewat proses di kampus maupun teori-teori yang dapat di kampus. Pengalaman dari Bro Ardianto gimana waktu itu? Jadi sebelum kan tidak harus juara. Kan juara. Di kampus itu bukan lagi kayak di SMA, SMP yang saya kira bukan juara, kan kita hanya melihat di nilai-nilai. Iya, betul. Tapi gimana? Boleh pengalaman pribadi mungkin. Memang ini cuma angka. Jadi begini, Pak Aswin, Iya. jadi menurut saya begini. Saya pernah nonton salah satu YouTuber Indonesia namanya Deddy Corbuzier. Gitu. Sistem pendidikan kita, nanti bisa di search, ya. Iya. Jadi sistem pendidikan kita, ini beliau yang bilang. Iya. Dia bilang salah katanya, dia bilang. Kenapa salah? Dia bilang dari kita, dia bilang siswa dari sekolah sebelum masuk ke kampus itu sudah disetting sangat salah katanya. Oke? Kita dipaksakan untuk belajar semua ilmu katanya. Iya. Oke? Dari Padahal matematika, tidak semua tentu berguna ke kita. Matematika, geografi, pokoknya semua ilmu. Sedangkan guru yang mengajari itu cuma masing-masing guru dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Coba dibalikan, mereka dipaksakan untuk belajar untuk semua itu. Jadi dan mereka tidak sukses, mereka kan sukses karena misalnya satu jadi guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mereka tidak sukses di semua itu. Iya, semua itu. Kenapa mahasiswa makanya kita dipaksakan salah gitu. Makanya dia bilang betul. Harusnya metode pendidikan, ya. Makanya dia bilang harusnya metode pendidikan. Jadi harusnya kita kalaupun kita jadi orang tua ataupun jadi orang tua, kalaupun melihat anak kita gagal di satu nilai itu, ataupun dia gagal satu nilai, dia baik di satu nilai, misalnya dia bagusnya di bahasa Inggris, yang lainnya matematika jelek.
Oke, bukan matematikanya harus kita perbaiki, yang bahasa Inggrisnya itu yang diperbaiki, ditingkatkan lagi. Itu, Gitu ya. itu saya tangkap tuh dari itu. Betul juga, bagus juga. Jadi memang hari ini masuk akal Artinya juga. kita harus melihat kemampuannya dia di mana. Itu Yes. yang kita pertajam. Kemampuan. Jadi Ya, karena tidak setiap orang mempunyai kemampuan yang sama. kemampuan yang sama. Jangan dipaksa dia Iya. bukan skill betul. Pak Asin bilang tadi, kalau pengalaman saya dulu saya kan kuliah juga gitu. Jadi saya melihat saya ini potensinya kayaknya di manajemen, di bisnis, di manajemen kan. Nah, saya itu menggali diri saya sendiri gitu dari 3 hal yang tadi saya bilang itu, skill, relasi, kompetensi. Nah, jadi 3 hal ini memang betul-betul saya dapatkan selama saya kuliah dan saya mampu mengimbangi itu dari apa yang saya dapat dari kuliah. Kemudian saya praktekkan, saya lihat oke, ternyata seperti ini. Dan itu dibuktikan dengan beberapa kesuksesan juga pasti. Di semester akhir dulu mahasiswa itu di zaman saya kuliah memang mereka belum mempunyai apa yang kalau mereka punya mimpi mungkin. Mimpi setelah lulus saya harus punya mobil, saya harus punya tanah, saya harus punya rumah, saya harus nikah di usia muda, iya kan? Jadi saya sudah membuktikan itu gitu. Jadi saya kan cerita juga. Jadi kita cerita tanpa praktek itu maksudnya itu ini juga kan. Jadi saya mempraktekkan dulu terus saya cerita dulu. Jadi di usia semester 7 di akhir kuliah yang harusnya saya mengeluarkan harus banyak ini, saya udah beli mobil gitu, beli tanah dan lain-lain. Sudah ada konsep ya dan sudah di ini ya. Sudah praktek langsung. Sudah praktek saya langsung. udah beli mobil, kemudian udah beli tanah gitu. Jadi udah saya siapkan semua. Jadi karena memang saya mempraktekkan 3 hal tadi itu, skill, relasi, kompetensi. Saya bagaimana nanti setelah lulus memberikan apa, karena mindsetnya setelah lulus saya harus membuka lapangan pekerjaan. Jadi buat PT, buat CV, bikin perusahaan yang memang betul-betul biar ini jadi inspirasi ya. Biar jadi banyak yang ngikut juga gitu kan. Jadi saya udah lakukan itu. Jadi selama kuliah saya juga praktek-praktek bisnis kan, yang hasilnya menghasilkan gitu sampai sekarang ini begitu. Jadi saran saya menurut teman-teman, kuliah itu tidak pernah salah gitu. Jadi cintai prosesnya. Kuliah itu penting sekali. Sekolah, kuliah penting. Tapi yang lebih penting apa lagi? Mental gitu. Mental yang lebih penting gitu. Saya ingin bertanya, mungkin ini di luar dari tema ya. Iya. Bro Ardianto terlahir dari keluarga pengusaha, keluarga PNS atau apa? Kan bisa tahu. Asik nih, asik. Saya senang pertanyaannya Kak Asin. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Nah, ayah saya seorang pedagang di laut lagi, yang dia ambil barang 9 bahan pokok ke pulau-pulau. Jadi jual pulau satu gitu selama 1 minggu gitu, keliling-keliling gitu. Kemudian ibu cuma ibu rumah tangga. Jadi cuma kalau orang tua tidak kerja tidak dapat uang gitu kan. Jadi sebenarnya memang saya lahir, jadi kita itu Pak Aswin sukses itu ada dari 2 hal. Terlahir dari 2 hal, hope sama pain. Mimpi, harapan, hope, pain sama kesakitan. Kalau saya lahirnya dari kesakitan gitu. Sakit, dihina, tak dianggap keluarga, kan begitu. Kondisi sosial itu kalau kita miskin, keluarga tidak mau mengakui. Itu yang terjadi saat suasana hari-hari besar, kita dikesampingkan lah pokoknya. Jadi itu saya lahir di kesakitan. Tunggulah ya, saya bilang ya. Jadi lahir dari kesakitan. Jadi motivasi. Saya bilang saya tidak tunggu harus tua dulu. Saya kuliah baik-baik. Saya harus sukses dulu. Saya bilang kan. Jadi sukses. Jadi harus saya cepat nih. Gitu. Saya tidak mau orang tua saya harus di seperti ini terus gitu. Oke. Masa tuanya dia harus senang gitu. Oke. Karena banyak hari ini di luar sana orang tua di usia 65 tahun rata-rata masih bekerja. Oke, saya jalan-jalan ke ini di pasar itu. Masih security segala macam security, jualan. Yang penting masih kuat masih jualan. Kasihan kan? Nah, saya menarik itu. Jangan seperti itu. Makanya saya harus kuliah baik-baik. Setelah itu memanfaatkan apa ilmu yang saya dapat. Karena memang saya lihat, kalau saya cuma seperti ini, saya tidak di kuliah lagi. Saya berpikir, saya kalau kuliah tidak mau jadi pengangguran, saya harus berproses. Makanya saya lahir dari pain, kesakitan. Ada kan juga orang dari hope dan pain, misalnya orang tuanya banyak duit,
banyak duit, dia mau jadi dokter, mau jadi Iya. akpol, mau jadi apapun itu kan, dari hasil orang tuanya. Jadi dia harapan, jadi mimpi dia, cita-cita gitu. Kalau saya lahir dari kesakitan, orang tua tak punya uang, itu saya lah yang berproses sendiri. Berproses sendiri. Karena memang lahir dari kesakitan. Tapi saya kira beruntung Bro Ardianto terlahir dari keluarga yang entrepreneur, usaha. Iya, Usaha. betul, Karena gini, betul. saya bincang-bincang dengan salah seorang yang boleh dikata punya kompetensi juga di bidang entrepreneur ya. Dia Iya. mengatakan bahwa yang keliru di kultur Indonesia adalah tidak diciptakan di keluarga yang mengarahkan ke entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Yes, betul. Sangat sedikit, dia katakan. Dia mengatakan ke saya bahwa saya katakan, sejak usia kapan seseorang harus dibentuk menjadi seorang entrepreneur? Sejak kapan, usia kapan? Menurut dia, sejak usia 5 tahun. Iya. Sejak usia 5 tahun, seseorang itu harus dibentuk, sudah termindset ke dia bahwa saya harus jadi pengusaha. Dan kalau dari cerita tadi, kita kan sebelum on air tidak cerita-cerita dulu kan. Cerita dulu. Tadi Mengalir saja. Ya, Bro Ardianto mengatakan bahwa ayah dari Bro Ardianto ini pengusaha lah, jual ini ya. Artinya saya mainkan bahwa sejak kecil sudah melihat keluarga yang bagaimana berusaha ya. Iya. Jual ini dan itu termindset, sudah terkam di otak gitu. Dan itu yang menuntun Bro Ardianto seperti saat ini. Yes, betul. Bisa jadi. Kuliah itu hanya trigger, hanya yang mengarahkan. Tapi sebenarnya yang membentuk adalah keluarga. Iya. Yang sudah membentuk adalah keluarga, dan berbahagialah ya. Iya, Di tengah dikatakan tadi bahwa keluarga mungkin bukan pengusaha besar sehingga dikatakan tadi sulit, mengalami kesakitan. Tapi tanpa sadar bahwa Bro sudah melihat bahwa orang tua kita boleh mendidik saya, menyekolahkan sampai saat ini atau apapun waktu itu, Bro sudah diajarkan lewat kehidupan ya, kehidupan dari seorang di dalam keluarga, bagaimana menjadi seorang pengusaha. Yes. Sehingga tanpa sadar di alam pikir kita ya, sampai kuliah kemudian itu menjadi seperti saat ini. Seperti itu, setuju. Dan tidak semua orang mendapatkan stimulus begitu. Ada yang mungkin dikatakan itu ya, lebih hope, ada yang mungkin ya lain. Yes. Karena ini katanya ya, saya hanya dengar juga. Di Indonesia itu kan banyak. Sekarang ini dikatakan tadi yang milenial itu, kita mengarahkan bagaimana era sekarang itu bukan lagi menjadi seorang pekerja pemerintahan atau pekerja karyawan, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Tapi sayangnya di Indonesia ini hanya sebagian kecil orang yang dari kulturnya, dari dalam keluarganya memang sudah dilatih atau secara kultur untuk berusaha, sehingga ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia akan kembali ke mindset awalnya. Misalnya gini. Dan Bro Ardianto mungkin ya, saya melihat, saya bukan ahli hanya dengar juga cuma mengamati kayaknya. Mengamati ya, bahwa ketika termindset itu akan muncul ketika dia berusia 5 tahun. Apa seseorang itu di 5 tahun ini yang kita saksikan. Nah, jadi itu belajar bahwa marilah, jadi anak-anak kita ke depan kita harus latih sejak dini ternyata. Sejak dini, karena kultur yang kita bangun di keluarga itu yang membentuk. Sekolah mau sekolah di segala macam, itu akan jadi triggernya nanti untuk membentuk skill, kompetensi dan relasi itu. Tapi ingat, seseorang ketika dia terpuruk, dia dalam kondisi situasi yang ini, dia akan terbentuk adalah rekaman-rekaman dia di 5 tahun ke bawah. Betul masuk. 5 tahun ke bawah. Itu yang kita harus membentuk anak-anak di Sulawesi Utara bagaimana untuk yang baik, dan bersyukurlah di tengah katakanlah versi Bro Ardianto tengah kepahitan ya. Menurut saya bersyukur terlahir di keluarga yang memperkenalkan bagaimana usaha entrepreneur sehingga membentuk seorang Bro Ardianto seperti Bro Ardianto saat ini yang boleh memberikan banyak hal yang positif kepada para tribuners ya, para pemirsa. Dan saya kira banyak hal lagi ya yang akan kita perbincangkan. Atau ada sebelum nutup ini boleh ya saya berikan kesempatan untuk menginformasikan apa lagi harapan-harapan atau apa saja kepada saya seperti ini. Milenial itu
satu, saran saya buat teman-teman milenial gitu. Ada dua, dua ya. Pertama, jangan gengsi-gengsi Ya. gitu. Karena banyak hari ini anak muda yang melakukan sesuatu itu banyak merasa masa gengsi gitu. Ya, Ingat, gengsi itu tidak membuatmu kaya. Kalau sudah kaya pasti bergengsi. Yang kedua, ini yang paling penting. Saran saya, dan ini saya melakukan juga. Saran saya, Anda sudah punya soft skill, sudah punya value yang bagus, dan udah siap. Oh ya, saya mau berentrepreneur lah ya, entrepreneur. Atau saya pengen punya goal kerja di kantor, misalnya kantor yang gajinya tinggi gitu. Jadi masing-masing lah pokoknya ya. Satu pesan saya, Anda jangan pacaran dulu. Jangan pacaran dulu. Milenial masih terjebak di situ gitu. Baik putra maupun putri. Yes, semua agama melarang itu. Saya Muslim. Ingat, di Muslim diajarkan itu juga. Pokok semua agama melarang itu. Tidak ada yang baik. Semua orang sukses di dunia ini, ataupun semua orang yang besar itu, kalau mau cepat suksesnya, jangan pacaran dulu. Utamakan dulu studi membentuk kehidupan dulu ya, membangun kehidupan ya. Jadi makanya banyak hari ini saya setiap training saya bicara tentang itu sama anak milenial. Saya bicara karena salah satu godaan yang sulit di anak muda, jangan pacaran dulu. Kan saya juga pernah muda. Jangan pacaran dulu, karena pacaran tidak penting menurut saya untuk Anda yang usia muda, karena ini memang racunnya milenial gitu. Tapi kembali lagi, saya sama peserta yang saya training itu, saya bilang sudah komit, saya bilang jangan pacaran dulu. Kembali lagi ke rumah, makanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, terhadap masa depannya kita. Saya ngajarkan mereka jangan pacaran dulu. Oke, pas kembali ke rumah ke mereka, orang tuanya sudah dijodohkan atau tidak. Jadi orang tuanya bilang, ada tantenya datang setelah ikut training saya bilang jangan pacaran dulu. Dia kembali ke rumah, waktu itu pas mungkin ada tantenya lagi berkunjung, dia bilang, "Dek, kelas berapa?" Saya udah semester 2. "Kok semester 2 belum pacaran?" Saya mengajarkan agar tidak zina, kembali ke lingkungannya, orang tua dan keluarganya mengajarkan zina. Iya kan? Jadi situ. Jadi pesan saya, please, anak muda, apapun itu, kalau kalian mau memang betul-betul masuk ke dunia entrepreneur, menambah wawasan, mau sukses di usia muda, satu, jangan pacaran dulu. Itu penting. Semua agama hari ini melarang itu. Gitu. Kalau yang udah terlanjur silakan lah. Membatasi. Tapi please, pesan saya itu, karena memang saya mempraktekkan itu dulu. Gitu. Karena jodoh yang baik, ini pesan moral juga jodoh yang baik akan ketemu laki-laki yang baik akan ketemu sama perempuan yang baik. Perempuan yang baik juga akan ketemu sama laki-laki yang baik. Kita yang tidak baik akan ketemu sama yang tidak baik. Gitu. Itu hukumnya gitu. Gitu. Dan Tribuner, saya kira menarik ya, di terakhir selain wejangan ini juga memberikan pesan moral. Saya kira pesan moral untuk milenial ya, saya kira baik, bahwa jangan dulu mengutamakan pacaran. Tadi dikata pacaran karena kita bicara tentang milenial. Ya, milenial tentu, dan karena kalian bapak-bapak pasti sudah menikah dah. Bapak-bapak ibu, jadi ini milenial kan yang belum toh. Betul. Saya kira demikian, dan semoga apa yang kita perbincangkan ya di acara Tribun Bakedapa Weekend ini boleh memberikan memberikan informasi, memberikan edukasi ya, dan bermanfaat tentunya bagi para Tribuners. Dan sekali lagi saya Asin Lumintang dari Tribun Bakedapa mengucapkan terima kasih pada Bro Ardianto Rauf ya, yang sudah boleh menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di sini, dan semoga terus apabila diundang ya bersedia punya waktu. Dan itu juga kan tentu untuk kebaikan banyak orang ya, memberikan motivasi ke banyak orang. Tentu sesuatu yang baik juga akan memberikan hal yang baik ke Bro Ardianto. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakedapa. Dan kita akan bertemu lagi pada hari ya tentu, atau pada perbincangan selanjutnya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.